Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kun syafi'ina ya habibana yawma hashri wajtima'ina. Kun syafi'ina ya habibana yawma hashri wajtima'ina. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram mi yaumina hadza ila yaumiddin, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para asatiz, para jamaah Musalla Nurul Iman, khususnya pengajian setiap sebulan sekali, baik kaum bapak maupun kaum ibu, wabil khusus kepada sesepuh kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nawawi beserta Ustaz Saudin Imam Besar Musalla Al-Nurul Iman beserta Ustaz Saidina selaku pembawa acara, dan merbot tersayang Bang Hasan, dan seluruh para bocil-bocil dan juga ibu-ibu yang baru nyampe. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan panjang umur dalam taat ibadah, amin. Diberikan banyak rezeki yang berlimpah serta berkah untuk bekal ibadah dan bisa sedekah, amin.
dan mudah-mudahan istri dan semua anak-anak dan keluarga kita Allah Ta'ala jadikan mereka semua orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita berada di bulan Rajab. Kalau kagak salah tanggal 9 ya, bener gak? Kalau perempuan mah tahu sebab dia punya utang qada Ramadan. Orang laki juga sebetulnya mah banyak ini yang pada punya utang qada Ramadan, mending dia baik kagak menyaut. Jadi ini bulan Rajab adalah 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab memiliki 3 huruf Bapak Ibu-ibu. Hurufnya Ra, Jim dan Ba. Ra-nya adalah rahmatullah. Apa itu rahmatullah? Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Jimnya adalah jurmul abdi, banyaknya dosa daripada hamba-hamba Allah, termasuk dosa-dosa kita. Kemudian Ba-nya adalah birrullah, kebaikan yang berlipat-lipat ganda, semuanya tertanam di bulan Rajab. Apa maksudnya? Begini, jadi ini bulan Rajab ibaratnya bulan Ramadan adalah rumah ataupun mahligai yang indah. Penerima tamunya adalah bulan Sya'ban. Ini bulan Rajab adalah gerbang pertobatan, gerbang pengampunan untuk memasuki mahligai di bulan suci Ramadan. وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Jadi karena ini bulan Rajab adalah gerbang pengampunan, gerbang penghapusan dosa, kita diseru oleh Allah, wasari'u, bersegeralah kamu, jangan jalan, berlari, berlarilah kamu, bergegaslah kamu, bercepat-cepatlah kamu untuk menuju daripada pertobatan, menuju pengampunan Allah Subhanahu. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, dan bersegera wajannah, menuju surganya Allah Subhanahu. Jadi ini di bulan Rajab, bulan adalah sebagai gerbang pengampunan, gerbang kasih sayang. Kita disuruh bersegera berlari menuju pertobatan kepada Allah Subhanahu. Oleh Nabi kita diajarin istighfarnya. Jadi istighfar di bulan-bulan yang 11 bulan beda dengan istighfar yang 1 bulan di bulan Rajab. Kalau di bulan lain kita minta ampunnya astagfirullahalazim, Allahumma anta rabbi, dan seterusnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, rabbana zalamna anfusana. Tapi di bulan Rajab istighfarnya khusus. Bagaimana bacaan istighfar di bulan Rajab? Rabbighfirli warhamni watub. Ayo kita baca, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub. Kalau bisa imam tiap-tiap sholat selama bulan Rajab nih, antara maghrib, isya dan subuh, Rabbighfirli warhamni watub alayya, paling dikit 70 kali. Ya, baru habis itu Al-Fatihah langsung doa. Dikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku membaca istighfar ini di bulan Rajab, kata Nabi, 70. Padahal Nabi udah dihapus dosanya, udah kagak punya dos. Kalau ngikut Nabi, kita jangan 70, kita banyak dosa, 1000 kita mah.
Dosa kita dari ujung kaki sampai ke ujung rambut bejibun. Andai kata dikasih lihat, wah udah ibarat daki, ini udah hitam muka kita dah. Andai kata dosa kita diperlihatkan oleh Allah, ini muka kita udah jelek banget kali. Betul kagak? Dosa kita banyak, dosa kita banyak, apalagi yang utangnya banyak, itu dosanya lebih gede lagi. Masya Allah, Masya Allah. Jadi dosa kita enggak diperlihatkan, cuma disuruh minta ampun. Minta ampunnya di bulan Rajab, istighfarnya khusus. Bukan astagfirullahalazim, tapi rabbighfirli warhamni watub. Ini kudu bisa Pak, kudu bisa. Coba lagi. Rabbighfirli warhamni. Itu maknanya rabbighfirli, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah. Watub alayya, saya bertobat kepada Allah. Itu maknanya. Rabbighfirli, ampuni aku. Rabbighfirli warhamni, sayangi aku. Jadi minta diampunin, minta disayang. Ini 3 kalimat. Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah. Warhamni, cintai aku, sayangi aku. Watub alayya, aku bertobat kepada Allah. Saya bertobat kepada Allah. Tuh. Jadi Bapak, minimal nih kita istighfar 100 dah. Ya. Nabi yang kagak punya dosa aja 70. Nabi mah kagak punya dosa. Ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhir. Allah yang ngomong, bukan manusia yang ngomong. Muhammad, dosamu yang lalu yang akan datang udah gak ada, bersih. Tapi beliau sholat malamnya kaki pada bengkak. Orang sini kaki pada bengkak. Banyakan sila di pos ronda main gaplek. Tuh Nabi tuh. Jadi di bulan Rajab Nabi membaca atau berzikir dengan istighfar yang khusus. Rabbighfirli warhamni watub. Ini doa permohonan yang luar biasa indahnya. Coba nih. Rabbighfirli, saya minta maaf ya Allah. Warhamni, saya minta disayang sama Allah. Watub alayya, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu. Maksudnya apa? Kalau orang yang bertobat pasti akan disayang oleh Allah. Kalau orang sering minta maaf disayang sama orang lain, betul nggak? Artinya kalau orang yang bersalah mengakui kesalahannya pasti disayang. Kayak bini, kata lakinya, ini dompet gua siapa yang ngacak-ngacak? Kata lakinya, saya bang tadi mau belanja duit kurang. Ngaku tuh bini, laki saya nggak tuh? Besok mah jangan diacak-acak, ambil baik semua. Kata lakinya begitu. Pas dibuka STNK doang. Apa bon utang. Rabbighfirli, saya minta ampun kepada Allah. Warhamni, saya minta disayang, minta dicintai oleh Allah. Watub alayya, saya tobat. Ini dibaca buat kita umatnya Nabi Muhammad 100 kali tiap habis sholat 5 waktu. Cepet Pak, Rabbighfirli warhamni, paling kagak nyampe 10 menit, paling juga 5 menit. Ya. Ya Pak. Ya Pak. Sanggup ya? Ibu sanggup ya Bu? Zikir ini nih, zikir ini. Insya Allah sanggup. Ada yang insya Allah tapi kagak sanggup. Ini insya Allahnya sebab segala sesuatu pekerjaan kita, perbuatan kita itu illa ayyasha Allah, semuanya atas kehendak Allah. Jadi istighfar di bulan Rajab khusus daripada bulan-bulan yang lain, yang kita baca, kita minta ampun, minta disayang, dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Habis Isya antar 100, habis subuh 100, habis Johor, Asar dan Maghrib masing-masing 100. Insya Allah dah ntar terasa di badan kita. Hati ini terutama nih hati. Kalau kita rajin-rajin baca istighfar, hati yang galau, yang kayaknya hati gak ada enak-enaknya, itu banyak dosa Pak. Jadi dosa memang kagak dinampakkan, cuman bisa dirasa oleh badan. Gue udah berobat udah, ngurut udah, tapi kayaknya awak kagak ada enak-enaknya, itu dosa banyak. Bener, saya ngerasain. Saya kalau merasa, saya nih kalau saya udah tahu dah nih, kayaknya awak gua kagak enak amat, saya pergi jarah ke makam orang tua saya. Pulang dari sono enteng. Itu iya, badan nggak seperti sebelum kita pergi ziarah. Itu jadi banyak jalan.
untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu. Coba lazimkan ini istighfar selama bulan Rajab. Nanti Bapak rasakan. Hati dikasih tentram, pikiran dikasih kan asal hati tentram, pikiran tenang juga beres urusan. Ya kan? Iya nggak? Beres nggak? Pikiran terang, hati tenang, beres nggak urusan? Masalah duit pun jangan ditanya. Ya kan? Banyak di bank duit mah. Betul kagak? Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kita kepada Allah. Kemudian sesudah kita banyak baca istighfar, nanti akan turun rahmat Allah Subhanahu. Itu maknanya warhamni, sayangi saya ya Allah. Cintain saya. Jangan disiksa saya. Jangan diuji dengan ujian yang berat saya ya Allah. Jadi kita banyak minta ampun, sekiranya diuji ujiannya ringan, alhamdulillah. Wa tub alayya, saya bertobat atas segala banyaknya dosa, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang terang-terangan, yang sembunyi. Mohon di bulan Rajab minta diampunkan oleh Allah Subhanahu. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita? Pasti. Memang kalau manusia kadang-kadang kalau minta maaf pakai nanti dulu. Allah mah kagak, Pak. Nanti dulu kata manusia, lu minta maaf sama gua. Lu kemarin habis minta maaf udah ngejas salah lagi, udah minta maaf ngutang agak membayar lagi lu. Ya kan, nanti dulu dah. Itu manusia, tapi Allah enggak. Berbuat salah minta maaf diampunin, salah lagi diampunin lagi. Malam yughargir, sebelum ruh sampai di tenggorokan, perbanyak kamu minta ampun, akan aku ampunkan hai hamba-hambaku. Itulah Allah Subhanahu. Innallaha ghafurur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha pengasih dan penyayang. Nah, istighfar kita baca 100. Habis beres baca istighfar, doanya juga khusus Pak di bulan Rajab. Apa itu doanya? Sering ibu-ibu nyanyiin tuh, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Tuh, itu doanya. Hafal nggak Pak? Enggak. Ayo saya ajarin biar hafal nih. Jadi istighfarnya tadi Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, doanya khusus pula. Allahumma barik lana. Ayo kita nazumin. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Lagi Allahumma fi Rajab bana wa balighna Ramadana wa hasil maqa. Pengasahan hafalin nih berselawatan kalau menjelang maghrib. Ya ini aja selawatnya nih. Lagi Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasid. Apa maknanya Allahumma barik lana? Ya Allah berkahi kami. Kami itu siapa? Kita sebagai suami, bini, anak, mantu, ponakan, cucu, keluarga besar kita. Kita minta diberkahi oleh Allah. Di mana? Kapan? Fi Rajab, ya Allah di bulan Rajab. Wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Minta diberkahi. Apa makna berkah di sini? Yazidul umri bi taati. Yazidul umri fi taatillah. Umur panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yazidur rizqa bis shadaqah. Punya banyak milik rezeki kagak pelit, rajin sedekah. Itu namanya barokah. Mau nggak begitu Pak? Ya, umur panjang taat kepada Allah, banyak rezeki, rajin sedekah.
Berarti kalau orang banyak rezeki rajin sedekah, berarti keluarganya udah berkecukupan, betul betul. Berarti keluarganya udah pada hatinya udah pada kaya, walaupun nggak kaya raya. Sebab orang yang rajin sedekah adalah orang yang jiwanya kaya. Sebaliknya orang kaya yang pelit hakikatnya miskin, hatinya miskin. Mauan duit banyak terus kaya hati, mau mana? Atau mauan jadi orang kaya tapi miskin hati, mau mana? Duit banyak tapi kaya hati. Lama bener mikirnya ditanya. Duit banyak jadi orang kaya tapi kaya hati, artinya kaya dermau. Itu yang disuruh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta diberkahi oleh Allah, ya. Kita bini, anak semua, suami semua, keluarga. Supaya apa? Nyampe umur kita di bulan suci puasa kan enak, bareng sama keluarga. Makanya kita minta oleh Allah dengan istighfar di bulan Rajab sebanyak 100 kali yang kita baca, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kita tutup dengan doa, kita iringi dengan doa, Allahumma barik lana. Kita minta diberkahi sekeluarga di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan minta disampaikan umur kita semuanya sekeluarga agar bisa puasa di bulan Ramadan, bisa tarawih di bulan Ramadan, bisa tadarus Quran di bulan bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Lagi Allahumma barik fi Rajab wa hasil maqasidana. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadana wa hasil maqasid. Termasuk para imam selama bulan Rajab, bulan Sya'ban ini doa jangan ditinggal, ya. Ya, imam kalau berdoa jangan ditinggal doa ini. Atau bapak-bapak, ibu-ibu sembahyang di rumah misalnya, ini doa jangan ditinggal. Jadi sanggup gak tadi tuh zikir Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 100? Sanggup? Insyaallah tutup dengan doa, tapi doanya jangan dinyanyiin, ya. Doanya mah biasa aja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. 3 kali minimal, ya, 3 kali. Tetap diawali dengan membaca selawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iringi pula dengan doa birrul walidain. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Baru tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Paham, ya? Jadi ini kalau sendiri, kalau di rumah misalnya gitu. Kalau di sini kan imam yang mimpin. Jangan lupa itu, ya. Jadi tiap-tiap sholat, Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, imam yang memimpin sholat, zikirnya istighfar bulan Rajab 70 kali, terus tutup dengan doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan. Awas jangan salah baca. Allahumma barik lana fi ma rajaqtana. Kok kita aja benar. Itu doa mau makan, itu mah, ya, doa mau beda. Selanjutnya amalan-amalan apa yang disunahkan, yang diperintah, yang mesti kita kerjain selama bulan Rajab? Pertama tadi, banyak minta ampun atau bangun sholat malam. Udah pada ngerjain ini? Sholat malam. Sholat malam itu bukan sembahyang isya telat, bukan. Sholat malam, sholat tahajud. Pak Ustadz, kalau kagak tidur sembahyang tahajud boleh nggak? Boleh. Boleh, ya, boleh. Jadi tidur itu hanya mengambil sunnahnya, tidur dulu. Enggak tidur juga boleh. Usolli sunat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Habis itu biasa Allahu akbar kabira, biasa. Terus baca Fatihah rakaat pertama, habis Fatihah kuliah. Rakaat kedua habis Fatihah kulhu. Udah beres, salam. Zikir lagi nih, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Waduh. Baca 10.000 bisa terbang nih tentar tuh. Kagak percaya, coba.
Ntar kemana-mana kagak nyewa Grab. Baca ya bu ya, wirid minimal 2 rakaat Bapak Ibu sekalian. Belum dikatakan orang soleh kalau belum mulain sholat malam, belum baru ecek-ecek. Kalau ada ustadz dia belum pernah zikir malam, bangun malam, sholat malam, itu ustadz ecek-ecek. Santri ecek-ecek, ayo mulain mumpung masih hidup, mumpung ini sholat malam ibadah kesenangan Nabi, kesenangan para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi, kecintaan para sahabat, kegembiraan para wali-wali Allah. Sholat malam enak pak, rasain enak banget pak. Zikir di kamar kita, lampunya gelapin, kipas mah pasang, takut gerah. Zikir malam sholat, enak, coba rasain dah. Lah kan sumur di samping kamar kita, enak banget, deket, ngapa pakai kagak mau? Betul nggak? Betul kagak? Ayo, alasan apa kalau nggak mau? Ayo. Jadi belum cukup nih, sholat jamaah belum cukup, zikir belum cukup, ngaji sebulan sekali belum cukup, masih banyak ritual ibadah yang harus kita tempuh, ngikutin perjalanan para nabi, para sahabat, para wali. Kan kita nanti masuk surga di belakang mereka, agak mungkin di depan loncong. Malaikat kamu sama itu, maju aja ke depan, jangan doliman. Nah, saya minggir kamu. Di depan buat Nabi Muhammad gitu, di depan buat Nabi Muhammad, baru para nabi-nabi yang lain, baru para sahabat, baru para wali, baru para syuhada. Kita paling bontot tuh, paling ujung tuh kita. Rombongan dari mana ini? Rombongan dari Nurul Iman. Alhamdulillah. Amalan apa yang kamu punya? Zikir istighfar di bulan Rajab, malaikat. Oh cakep. Terus apa lagi? Puasa di bulan Rajab, sholat malam, zikir malam. Terus kedua, puasa di bulan Rajab. Orang yang puasa sehari di bulan Rajab sama juga dia puasa sebulan tuh sehari. Enak gak tuh? Pahalanya gede gak? Sehari puasa di bulan Rajab sama pahalanya sama juga puasa sebulan. Enak banget tuh. Ntar nih kalau mau ngancem mah tanggal 13, 14, 15 itu ada 2 perintah puasa di situ. 13, 14, 15 ayyamul bid. Siamul ayyamul bid. Puasa hari-hari purnama. Nah ini buat ibu-ibu nih. Daripada beli bedak mahal kagak kuat, emang lakinya usahanya pas-pasan, buat boro-boro buat beli bedak mahal, beli beras juga kadang-kadang kagak beli. Bu, puasa tiap tanggal 13, 14, 15 itu puasa hari-hari purnama. Jadi nanti lakinya ngelihat perempuan lain jelek, ngelihat ibu paling cakep. Amin. Jangan dibalik. Ngelihat bini romannya kagak nafsu, tapi ngelihat padon lain mau girang banget romannya. Jangan dibalik tuh. Jadi supaya suaminya ngelihat ibu, dia mengatakan tidak ada di Cikokol, di Buaran Indah, di Kelapa Indah perempuan secantik dirimu mama. Tidak ada. Bener pak? Bohong. Tidak ada, yang lain semuanya jelek, hanya mama yang paling cantik sekelapa Indah, secikokol. Itu dari sebab barokahnya puasa di tanggal 13, 14, 15 di bulan Rajab. Itu puasa tuh. Ini bapak kalau mau puasa tuh, pahalanya gimana tuh? Puasa 3 bulan, 3 hari. Itu pahalanya sama juga ibadah 900 tahun. Aduh, umur kagak nyampe tuh. Ini keutamaan-keutamanya nih. Jadi keutamaan pahala orang yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, tanggal 13, 14, 15 sama juga ibadah 900 tak. Itu umurnya Nabi itu. Gede gak pahala tuh? Gede gak pahala tuh? Gede banget tuh. Makanya kalau nggak puasa rugi. Betul-betul. Kecuali ini kalau yang pada punya utang qada Ramadan dari sekarang bayarnya. Baik bapak-bapak, terutama ibu-ibu ya. Niat qada Ramadan, nawaitu shauma qadin an qadai Ramadan fardhon lillahi, wajib dibayar. Kalau kagak dibayar bulan ini utang kemarin, ntar bayarnya bulan Syawal, itu double pak, kena denda. Emang renten doang bungain, Allah juga kasih bunga, denda ketelatan, kemalasan, kelalaian. Awas tuh, bener begitu. Punya utang tahun kemarin harusnya dibayar sekarang nih, jangan ngebayar.
bayarnya bulan Syawal, habis Ramadan dia kena denda. Jangan. Jadi punya utang kemarin bayar sekarang. Bayar sekarang. Yang punya utang 2 hari bayar 2 hari. Yang punya utang 3 hari bayar 3 hari. Insya Allah. Wajib itu. Beres bayar qadha Ramadan baru niat puasa sunnah di bulan Rajab. Nawaitu shauma ghadin min syahri Rajabin sunnata lillahi. Itulah pas dalam artinya saya niat puasa di bulan Rajab sunat karena Allah. Jadi ntar nih puasanya tanggal 13 tuh. Berarti kalau sekarang tanggal 9, besok Selasa Kamis tanggal 10, terus Jumat tanggal 11 ya. Berarti Sabtu Minggu Senin. Sabtu Minggu Senin. Ini dicatat tuh. Sabtu Minggu Senin kita puasa. Jadi puasa bulannya bulan Rajab, kelempengan bulan purnama. Siapa tahu aki-aki jadi muda lagi. Iya Pak. Jadi muda itu bukan soal umur. Walaupun muda dilihatnya sedap, walaupun tua dilihatnya sedap. Kan ada umur bermuda, badan juga masih muda, cuma dilihatnya kita jelek aja lihat dia. Dilihatnya jelek, baik jelek. Iya, dilihatnya bagaimana kita ngeliatnya gitu, namanya demak baik demak loh. Agak ada ganteng-gantengnya dilihatnya loh. Nah makanya itu kudu dipuasain, kudu dipuasa. Ntar Sabtu Minggu Senin, jadi malamnya niat ya. Dalam hati niat puasa sunnah di bulan Rajab karena Allah puasa. Sanggup? Insya Allah kudu puasa ya di bulan Rajab. Kita paksain diri kita. Ya paling-paling pagi-pagi nyarap uduk, nggak ada lagi. Yang tukang ngerokok ngopi, ngerokok kopi gudai paling juga sama kopi hitam masih kebayang-bayang itu mulu. Udah kita cuci badan kita dengan puas. Jadi puasa sunnah itu dan puasa Ramadan mencuci badan daripada segala kekotoran, penyakit-penyakit, kuman-kuman, nikotin, kolesterol jahat semuanya lenyap dengan berpuasa. Makanya kalau orang puasa badannya panas, itu Ramadan atau bulan Rajab sedang membakar toksin-toksin yang ada di badan kita. Tuh begitu. Paham ya Pak ya? Jadi usahakan Pak puasa ya, dalam rangka kita bertobat kepada Allah untuk menaikkan daripada istighfar kita nyampe ke hadapan Allah. Itu kendaraannya puasa. Itu puasa Apollo, kapal jet. Ada orang yang berzikir, doa kok belum juga dikabul, terbangin itu dengan puasa. Jadi itu puasa nerbangin doa, nyampein. Jadi kalau yang puasanya lama ya lebih cepat lagi tuh nyampainya. Makanya kalau berdoa, zikir gue tiap malam zikir, tapi belum juga dikabul ya. Coba hajar sama puasa, pasti dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan yang ketiga di bulan Rajab apa? Amalan ketiga di bulan Rajab bis sedekah, dengan sedekah. Sedekah paling bagus di hari Jumat. Tuh, ya kan banyak orang yang ke masjid-masjid tuh ngasih nasi, itu memang ada perintahnya. Ayo di sini siapa nih punya milik rezeki anak yatim gak usah dikumpulin dah, kita datang ke rumahnya ya. Anak yatim yang baru apa yang lama samperin, assalamualaikum tong, malu ada malu. Lah nanya takut pergi kemana. Iya, ada apa Pak Ustadz Saudin, ini Pak Ustadz Saudin punya milik rezeki dikit dong, nih kasih malu ya, nih malu gocap begitu. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Iya takut banyak mana. Begitu Pak. Jadi ini sedekah adalah menjadi perhiasannya di bulan Rajab. Jadi mengundang datangnya rezeki, mengundang datangnya keberkahan yang diturunkan oleh Allah buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak istighfar, sholat malam, berpuasa di bulan Rajab, kemudian sedekah ya, sedekah tiap hari Jumat. Anak yatim itu berbiji nih, sampai sama kita habis main Jumat tuh langsung tuh main Jumat, misalnya ada duit 300, kebagian tuh 6 orang tuh ya, gocap. Jadi wayanya kita nyamperin ke rumah anak-anak yatim. Kalau anak yatim dikumpulin udah biasa, jadilah kita pelayan dia.
Sebab orang yang melayani yatim, mengasihi yatim, nanti bareng-bareng sama Nabi di sorga, akan disayang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ya jangan yang jauh-jauh, yang samping-samping rumah kita kan ada gitu ya. Kalau samping rumah kita nggak ada, samping rumah yang lain dah, ya samperin. Bismillah Jumat. Kalau bocahnya nggak ada, kasih emaknya. Po, kasih siang dulu po. Ya, pasti dikasih mamanya mah. Kalau mamanya rada genit, jangan dibeliin kuota po, nih buat anak po. Kan ada janda muda yang rada-rada genit. Dia duit beli sedekah, beliin kuota mulu. Anaknya mah kagak dibagi-bagi. Ini mah ada baik gitu. Di sini ada kan gitu. Iya janda genit. Duit boleh bagi-bagi sama orang. Bukannya buat makan apa segala macam, di kota mulu, kota telepon siapa kali. Kawin mah kagak, main HP mulu, main HP. Ada kali orangnya di sini ya. Maaf kalau ada, maaf, cuma ngingetin doang. Betapa bahagianya anak yatim berikut emaknya kita yang datang nganterin dulu. Tiap hari Jumat tuh hitung-hitung kita gaji dia. Berkah nggak? Cobain aja pak, cobain dah. Pasti berkah berlimpah. Berkah Coba yang punya warungnya kagak bakal maju. Kalau maju ketabrak mobil, warungnya berkah, dagangannya berkah, laris. Pokoknya kan ada yang orang sekarang dagang online tuh ya, pasti banyak yang mesen tuh gara-gara sedekah sama anak ya. Tapi juga jangan begini, gue mau nyoba sedekah, kali-kali baik untung, gitu rugi. Jangan begitu ngomongnya. Begini niatnya, ya Allah, saya niat sedekah sama anak yatim, emang saya lagi ngewarung, mudah-mudahan warung saya berkah, gitu niatnya. Jangan maju. Ngaling-ngalingin orang liwat. Kalau berkah kan tadi saya bilang, modalnya nambah, yang belanja pelanggan nambah, betul nggak? Keuntungan berlipat-lipat ganda. Terus orangnya rajin ibadah, itu namanya warungnya membawa barokah, pekerjaannya membawa berkah, gitu. Niatin gitu, jangan ngancem Tuhan. Tuhan nih saya mau sedekah ya, ntar kasih ya, ntar balas ya. Jangan, Tuhan deh lu, jangan, kagak boleh. Itu namanya tidak beretika ya. Jadi niat, ya Allah, saya bukan orang kaya, kata malaikat, gue juga tahu lu miskin. Pakai ngomong lagi. Ya maksudnya malaikat robbanya usilaman sama kita sih. Ya kita pengen kayak orang-orang malaikat gitu. Walaupun saya bukan orang kaya, ya udah. Mintanya apa lu? Saya minta berkah selamat aja. Udah niatin nih. Ini ada di 100.000 nih. Kayaknya ini saya kamat ya. Ya kan kalau orang agak punya mah duit segitu gede. Ya, kecuali orang yang duitnya ratusan juta. Tapi itulah duit yang kita sayang kita sedekahin. Niatnya supaya berkah rumah tangga, berkah usaha kita, insya Allah dibayar oleh Allah Subhanahu. Tiap Jumat pak. Jadi tiap Jumat kita udah siap-siap duit tuh. Jadi sebelum pulang ke rumah, kita ke rumah anak yatim tuh. Ya untuk awal seorang 20.000 dah. 20.000. Kalau ucap kagak punya mah ya turunin lagi dah 10.000 seorang. Ya, kan kalau sedekah rohnya gede aman, gue ucap gitu. Kan kalau sedekah apa setannya banyak. Pas pulang ke rumah, abang biasanya langsung pulang ini kemana dulu? Gue sedekah anak yatim, belagu amat. Bini jangan begitu pak. Jangan bilang belagu amat. Itu kan itu yang abang sedekah duit siapa? Lah duit gue boleh mencari. Kali duit kita, kata bininya. Jadi sisa daripada jadi ini udah ngasih anak, udah ngasih bini. Jangan sok pengen sedekah, bini belum masak, anak belum jajan, sedekah gak boleh. Haram itu mau hukumnya ya. Jadi bini udah nih uang masak, udah itu kita nyelipin ada 100.000, 20-an 4. Iya kan, dapat tuh anak yatim 4 orang tuh. Jangan, kita jam-jam baik. Iya, apalagi dia nanyain. Kalau bini nanyain jangan bilangin juga, terus takut dikata-kata. Atau pulang lambat bang, oh no ada kongko teman, bilang aja gitu. Jadi itu amalan di bulan Rajab yang insya Allah akan mendongkrak keuntungan dagang kita, keuntungan usaha kita. Artinya kita cuci tuh rezeki kita, ya. Bukan berarti dicuci anak yatim makan duit kotor, bukan ya. Jangan salah paham. Kita cuci dari pekerjaan yang haram, yang tidak berkah. Jadi dengan dibersihkan dengan sedekah kepada para anak yatim, insya Allah
kita punya warung berkah, punya pekerjaan berkah, rumah tangga berkah, anak kita soleh dan kan pengennya kayak begitu. Jangan doa doang mulu pada doer. Doa mah romana pantes banget kalau doa. Rumahnya lancar, ya Allah berikan saya keberkahan, keselamatan buat anak bini saya. Tapi punya duit sama anak yatim bagi ingat. Itu mah doa curang kalau begitu. Jadi ada syarat-syaratnya. Jadi ada penyebab-penyebabnya kita dapat keberkahan. Di antaranya tadi istighfar perbanyak, Rabbighfirli warhamni wa tub, alias salat malam, puasa, sedekah sama anak-anak ya. Berapa kali lipat sedekah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya buat orang-orang yang mau melaksanakannya di bulan Rajab. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Saya hitung cepat aja nih. 100.000 yang kita keluarkan itu dikalikan 700, berarti jadi 700.000 dikali 700, jawabannya 49 juta. Tuh 100.000 keuntungan yang kita dapat dari bank milik Allah, atau 490 juta. Waduh, gede banget tuh. Lah kalau sampai 200.000, 300.000, mana buktinya? Entar dirasain dah, dirasain. Tahu-tahu warung ini modalnya nambah lagi. Dari mana ya? Gitu. Tahu-tahu bisa bebelian segala macam. Tahu-tahu bini rumahnya sayang amat sama gue ini bini. Iya, biasanya mah kagak nawar-nawarin mulu. Mang, iyalah gitu. Itu bini biasanya kagak pernah dandan, bau balsam mulu. Ini wangi nih. Siapa ya? Kita. Pokoknya dikasih enak terus dah. Dari sebab keberkahan kita berbuat baik, bersedekah di bulan Rajab. Nah, begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa? Wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Orang yang bertaubat, membaca istighfar di bulan Rajab, dia sholat malam, dia zikir malam, kemudian dia sedekah kepada anak-anak yatim di tiap hari Jumat selama bulan Rajab, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan apa baginya? Memberikan surga. Surga yang bagaimana? Untuk dia seorang arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Dia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan gelar predikat takwa. Jadi orang takwa. Lalu hasilnya uiddat lil muttaqin ka'arduhas samawatu wal ardu. Orang-orang yang takwa tempatnya bukan di neraka, tapi orang-orang yang takwa tempatnya di surga. Buat dia dewek-dewek, surga beserta gedong-gedongnya itu seluas langit, seluas bumi. Alhamdulillah. Berarti kita menjadi orang yang paling kaya. Seluas langit, seluas bumi. Kita seluas langit, seluas bumi, punya kita dewek. Tuh, enak apa kagak itu? Enak apa kagak? Gara-gara punya dosa minta ampun. Bukan sebab apa-apa, banyak dosa minta ampun. Terus bangun malam, punya milik rezeki gede atau banyak, kita sedekah. Itu dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dosa diampuni, kita disayang, dikasih hadiah teramat sangat besar, surga dengan segala keindahannya dan kemegahannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yuk
kalau kita baca istighfar bulan Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara, wa limashayikhina wa mashayikhi mashayikhina, wa limuallimina wa liman haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa li jiranina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.